Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dan sharing bersama mengenai pembuatan RPP berdiferensiasi dan dikaitkan dengan keterampilan sosial emosional. Pada saat ini saya melakukan diskusi dengan Ibu siapa? Monggo perkenalkan diri. Nuris dari Mapel Seni Budaya. Iya. Seperti apa wawancaranya dan seperti apa diskusi kita? Mari kita simak bersama. Halo Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya Ibu. Nah, kita sedikit berdiskusi dan akan berbincang-bincang seputar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti apa sih menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Kemudian nanti lebih banyak pada plot-plot kebutuhan siswa itu mau seperti apa nanti diplotkan sesuai dengan level, tingkatan ataupun mau sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Ya Ibu, luar biasa sekali ya Ibu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya menambahkan juga pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi secara lengkap. Kita lebih kepada sesi diskusi saja. Bahwasanya pada kesimpulannya itu pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu langkah proses dalam pembelajaran di mana guru itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui 3 aspek, dilihat dari kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu ada strategi konten, kemudian strategi berdiferensiasi proses, dan pembelajaran berdiferensiasi berbasis produk. Kemudian dalam prosesnya ini nanti akan diadakan suatu penilaian, yaitu assessment berupa assessment of learning, assessment as learning, dan assessment for learning. Nah, kita jabarkan dulu mengenai kesiapan belajar murid. Menurut Ibu, apa sih kesiapan belajar murid itu? Kesiapan belajar murid itu di mana anak-anak itu siap menerima semua materi yang akan diberikan oleh guru. Iya. Ya, benar sekali bahwa kesiapan belajar ini terkait ya dengan bagaimana dan sejauh mana peserta didik itu siap untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru. Nah, dalam hal ini juga kita itu melakukan pemetaan menuju pemahaman materi yang bersifat mendasar, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terbuka. Nah, itu nanti ada proses-prosesnya. Nah, kesiapan ini bertujuan supaya ketika nanti kita memberikan materi kepada peserta didik, mereka itu bisa menerima materi tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya ini masuk poin yaitu minat belajar murid. Nah, menurut Ibu, minat belajar murid itu seperti apa? Minat belajar murid itu bagaimana dia itu dalam proses pembelajaran memilih dengan caranya minatnya mereka masing-masing. Iya, ya. Minat itu sendiri itu bisa menjadi hal yang jika seseorang siswa itu telah memiliki minat, memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, tentu proses pembelajaran yang dilakukan itu akan lebih lebih mudah diterima oleh mereka. Mereka akan yang kemarin itu mungkin kurang semangat, nah mungkin ketika mereka sudah menemukan semangat dalam dirinya, itu mereka bisa lebih
greget Iya. untuk ikut belajar. Nah, kalau minat itu sendiri itu kan terbagi menjadi dua ya Bu. Ada minat intrinsik dan minat ekstrinsik. Nah, yang coba kita masukkan di sini itu adalah minat intrinsik, yaitu suatu semangat yang memang bisa tumbuh dari diri siswa, dengan harapan ketika minat itu ada pada diri siswa, itu mereka lebih bersemangat lagi untuk bisa belajar, membuat karya seperti itu. Nah, itu dilihat dari minat. Kemudian selanjutnya kita masuk ke profil belajar murid. Nah, tentu Ibu kita tahu bahwa profil belajar murid ini merupakan suatu cara untuk menemukan gaya terbaik dalam belajar. Nah, bagaimanapun profil belajar murid ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, presensi gaya belajar, preferensi berdasarkan kecerdasan. Nah, adapun cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu, kita bisa melakukan asesmen penilaian sebelum proses pembelajaran. Ibu pernah melakukan belum, misalnya apakah anak sudah tahu tentang ini? Pernah belum? Pemetaan sebelum proses Kalau pembelajaran. untuk selama ini belum, ada beberapa belum melakukan. Cuma terkadang kalau untuk refleksi di awal, untuk untuk menanyakan untuk tugas yang sebelumnya sudah ya. Tapi kalau untuk asesmen yang benar-benar asesmen di awal itu belum. Oh iya, berarti kalau untuk kalau untuk kegiatan misalnya di awal ada dalam prosesnya bagaimana anak tentang pembelajaran kemarin itu sudah ya. Nah, besok mungkin kedepannya bisa diterapkan mengenai, jadi anak itu ditanyakan apa sih yang kalian pahami tentang materi ini, ya, supaya nanti itu bisa dilakukan pemetaan. Oke, nah seperti itu ya Ibu. Kemudian kita masuk ke kontens. Kontens pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Oke, kita siapkan dulu aspek ya. Kesiapan murid tadi sudah ya Bu. Kita sama-sama tahu bahwa memang dalam proses pembelajaran itu harus ada kesiapan dari siswa itu sendiri. Dan mungkin nanti Ibu bisa sebelumnya menyediakan bahan supaya anak tersebut bisa digunakan untuk proses pembelajarannya. Nah, baik Ibu, kita lanjut kepada strategi. Nah, strategi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu ada berapa Ibu? Tadi masih ingat nggak Bu tadi? Berdiferensiasi konten tadi ya, Iya. benar kan? Iya. Terus asesmen itu masuk proses Asesmen itu masuk proses penilaian. Nanti penilaian. sama produk itu ya. Iya. Jadi yang namanya strategi pembelajaran berdiferensiasi itu mencakup 3 hal ya Ibu, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, untuk seni budaya ini sendiri itu lebih mengarah kemana? Lebih banyak ke produk, entah itu nanti produk karya ataupun produk secara kelompok. Karya bisa berupa pop up begitu, atau berupa karya satu praktek. Kebanyakan hasilnya berarti produk ya Bu? Produk. Iya. Kalau dalam prosesnya pernah nggak Bu dilakukan? Ibu pernah nggak memberikan sebelum pelajaran itu dimulai, Ibu pernah nggak menyediakan materi dari berbagai macam, misalnya dari video, dari teks, atau dari materi yang beragam gitu, pernah? Pakainya pakai video itu lebih banyak video dari hasil PPT bisa. PPT lebih banyak ke PPT sih. Berarti lebih materi ke PPT dari PPT-nya. Seperti itu. Nah, kalau bisa yang namanya berdiferensiasi proses itu kan suatu proses di mana kita sebagai guru itu menyiapkan materi itu tidak hanya PPT saja, mungkin
kedepannya bisa menyiapkan materi yang beragam, mungkin tentang gerakan tari. Iya. Nah itu ibu bisa apa namanya ya? Ada gambar-gambarnya nggak bu kalau gerakan tari itu? Enggak, ini karena di SMA itu lebih banyak di karya, jadi lebih banyak anak-anak yang berapresiasi sendiri. Jadi bukan dibimbing secara tarian A diarah terus ini gerakan ini tidak, tetapi mereka lebih banyak berkarya, pagelaran karya. Dari kelas 10, 11 sama 12 itu lebih ke pagelaran karya. Jadi bagaimana nanti menunjukkan oh karyanya sendera tari itu ini, karya apa namanya, apresiasi karya drama tari ini gitu. Lebih ke situ sih. Berarti lebih kepada apa namanya prosesnya. Baik ibu, kita lanjut kepada tadi berbincang mengenai strategi ya bu, strategi pembelajaran, bahwasanya dalam strategi diferensiasi konten itu lebih kepada isi untuk disampaikan kepada murid. Itu hendaknya guru itu melakukan pemetaan terhadap peserta didik terkait 3 aspek sebelumnya tadi, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kemudian menyediakan materi dengan berbagai sumber, tadi ibu sudah menyebutkan PPT, kemudian video juga ya bu. Yeah. Kemudian mungkin nanti bisa ditambah lagi dengan melakukan pengamatan, itu juga bisa ya bu. Misal di lingkungan kita itu kan kadang ada kesenian reog itu ya bu. Kalau kesenian reog ataupun apa namanya jatilan, gedruk dan lain sebagainya itu, iya angguk juga, itu dalam proses pembelajaran seni budaya sempat disinggung nggak? Hanya disinggung beberapa soal filosofinya. Kemudian kalau untuk prakteknya nanti anak-anak itu sudah pada paham kalau seperti itu. Apa ya namanya? Kalau mungkin apa ya ragam geraknya saja mungkin ada beberapa yang harus dikenalkan, hanya dikenalkan saja. Karena mereka juga sudah kenal tuh yang namanya angguk itu, karena di sekitar sini kan lebih terkenal angguknya. Jadi cuma mungkin hanya mengulang lagi ragam geraknya yang biar mereka paham, oh ini namanya ragam geraknya ini seperti ini, itu namanya ada sendiri. Jadi itu bisa nanti dijadikan juga sebagai tambahan. Jadi sebelum proses pembelajaran, nah itu anak-anak mungkin diminta untuk mengamati, coba amati di lingkungan sekitar kalian. Itu bisa untuk melakukan pemetaan ya bu. Kemudian diferensiasi proses, yaitu di dalamnya itu ada kegiatan memahami dan memaknai materi informasi yang akan dipelajari. Nah itu biasanya menggunakan kegiatan berjenjang nih. Mana anak yang memang sudah paham, oh ini materinya dia sudah paham, berarti dia langsung bisa melakukan gerak tari. Nah itu mungkin bisa dikelompokkan sendiri. Jadi supaya mereka itu anak yang memang sudah paham itu mungkin nanti bisa kita berikan tambahan materi supaya pengetahuannya lebih luas seperti itu. Dan anak yang memang belum paham ya itu tugas kita untuk bagaimana cara memahaminya. Kemudian ini tadi memastikan peserta belajar mandiri. Nah ini memberikan tadi anak-anak belajar mandiri, silahkan diamati. Nah itu merupakan suatu proses belajar dalam berdiferensiasi konten. Nah diferensiasi proses ini nanti di dalamnya itu juga ada apa namanya, kita ketahui ya bahwasanya anak-anak itu sebelumnya tadi sudah ada gaya belajar ya bu. Gaya belajar itu ada yang kinestetik, ada yang auditori, kemudian ada yang apa namanya visual. Kalau seni budaya saya yakin itu lebih kepada auditori sama dengan visual, karena lebih banyak kepada gerakan ya. Nah tentunya itu menjadi apa namanya sebuah hal yang menarik dalam proses pembelajarannya. Nah untuk selanjutnya itu kita masuk ke strategi berdiferensiasi produk. Saya yakin ini merupakan poin penting bahwasanya pada akhirnya nanti peserta didik itu dapat memberikan suatu produk gitu ya. Produk apa yang kebanyakan ibu berikan? Pernah nggak ibu memberikan anak itu untuk nanti produknya diupload di sosmed atau karyanya di upload di YouTube? Itu pernah belum? Belum.
Belum. Jadi rata-rata pembuatan tugas atau pembuatan apapun produknya itu masih sebatas kepenilaian saja. Jadi belum ada akuntan ke sosmed. Berarti selama ini belum ada pengabdian gitu ya Bu? Atau pengabdian hanya sebatas di siswa atau Betul. bagaimana? Jadi hanya sebuah produk. Kalau karya mungkin hanya diabadikan lewat video saja. Sudah. Tapi kalau untuk produk seperti pop-up book dan sebagainya itu hanya sebagai referensi besok untuk adik-adik kelas saja. Oh ya, berarti produknya saat ini itu sudah ada produknya dalam gerakan dan hanya saja belum diboomingkan seperti itu ya. Untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan pembooming ya Bu, supaya anak-anak nanti bisa belajar dari kakak kelas mereka seperti apa pembelajaran yang telah dilakukan. Saya yakin itu menjadi hal yang menarik juga untuk kita bincangkan bersama. Nah, saya rasa ketika anak itu karyanya nanti bisa dilihat oleh adik kelasnya, mereka akan lebih bersemangat lagi. Iya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini juga dilakukan sebuah penilaian ya Bu. Jadi penilaiannya itu ada assessment for learning, di mana suatu proses penilaian itu diambil ketika anak melakukan proses pembelajaran. Jadi sejak awal itu sudah dilakukan penilaian. Itu namanya assessment for learning. Jadi penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian assessment as learning, di mana proses belajar dan melibatkan murid secara aktif. Jadi tadi Ibu sudah berusaha untuk anak-anak belajar, karena anak-anak SMA itu berarti kalau diukur dari taksonomi Bloom itu di berkarya ya, C6 ya, C6 sama ya udah C5, C6 analisis dan mereka menghasilkan suatu karya. Ya, mereka berkarya. Nah, itu saya rasa yang penting untuk dilakukan, karena seni budaya itu ya tadi ya Bu, lebih kepada gerakan dan produk visual. Ya, visual. Kemudian yang terakhir yaitu assessment of learning, yaitu penilaian dilaksanakan setelah proses. Nah, kalau setelah proses itu Ibu seperti apa? Penilaian karya, kemudian nantinya di akhir itu pasti akan ada pertanggungjawaban tugasnya mau seperti apa, dijelaskan, mereka menjelaskan oh ini berkarya ini, mereka membuat ini dan sebagainya. Ya. Nah, itu sekilas pembelajaran berdiferensiasi, di mana bahwa ada 3 strategi tadi ya Bu, ada strategi proses, ada strategi konten, kemudian ada strategi produk. Nah, saya rasa kalau penilaian saya ya itu tidak hanya di produk, tapi tadi ada di proses, bagaimana anak-anak bisa mengamati, bagaimana anak-anak bisa belajar. Yang saya rasa itu merupakan suatu cara yang dapat dilakukan selama ini, dan saya rasa itu sudah dilakukan dari apa yang telah diceritakan Ibu. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini juga kita tentu paham bahwa dengan ini itu anak-anak nanti itu bisa belajar sebagaimana gaya belajarnya, sebagaimana pola pikirnya, mereka digiring, diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita ingin kita capai gitu ya Bu. Kalau dalam Ibu K13 atau kelas 10 itu sudah kurikulum merdeka. Kalau kelas 11, 12 itu masih K13. Nah, untuk K13 itu biasanya tujuan pembelajaran. Kalau dalam kurikulum merdeka itu apa Bu? CP? Capaian pembelajaran. Oh ya, berarti capaian pembelajaran itu tentunya mencakup, kalau pembelajaran berdiferensi ataupun itu pasti mencakup 4 hal.
yaitu audience itu nanti ada peserta didik, kemudian behavior itu tingkah laku, nanti bisa mengamati, menganalisis, kemudian konten ini berisi dengan materi, kemudian yang terakhir degree itu yang ingin diukur dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kaidah, nah seperti itu. Jadi itu di dalamnya ada tujuannya itu ada ABCD tadi. Nah kemudian Ibu untuk untuk strategi atau sintaknya Ibu itu sering menggunakan apa? Project project based learning ya. Kemudian nanti lebih kepada ke tutor sebaya aja. Karena sudah masuk di SMA. Kalau SMA itu lebih enak dan lebih leluasa ke tutor sebaya. Lebih senangnya ke tutor sebaya. Jadi mereka bebas juga karena kan kita juga mengalami lebih pada ke kurikulum merdeka ya Bu. Jadi mereka juga sudah bebas belajar dengan santai, nyaman dan sebagainya. Ya. Ibu, tadi demikian cakapan sekilas kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dapat kita simpulkan bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu suatu pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Ada 3 aspek tadi, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kemudian ada 3 strategi, proses, isi, konten, dan penilaiannya pun ada 3. Tadi assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning for juga dalam proses pembelajaran tadi. Demikian Ibu, terima kasih untuk cakap-cakapnya. Kita akan melakukan diskusi besok tentang pra-observasi untuk masuk ke kelas Ibu. Demikian Ibu, selamat siang, terima kasih atas waktunya. Ada lagi yang mungkin ditanyakan Ibu? Tidak Bu, terima kasih. Oh ya, terima kasih Ibu, selamat siang dan selamat beraktivitas. Demikian tadi proses diskusi kita mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan dikaitkan dengan KSE yang tadi ada lebih kepada tutor sebaya dan lain sebagainya. Demikian tadi saya tutup. Terima kasih.